Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita tinggal menyisakan 3 penjelasan, yaitu tentang qaulan maysura, lalu qaulan baligha, dan qaulan karima. Saya ingin menyampaikan di awal kesempatan kali ini, ketika Sufyan Ats-Tsauri itu memberikan penjelasan terhadap surat An-Nisa 114, bahwa seluruh bicaranya anak Adam itu, seluruh bicaranya kita itu akan memberikan dampak yang buruk, yang jelek, kecuali pembicaraan kita selama hidup itu sesuatu yang baik. Beliau sebutkan bahwa semua pembicaraan anak Adam itu, karena tidak ada satu kata pun yang terlewatkan, maka semua pembicaraan anak Adam itu akan berdampak buruk pada yang bicara itu, kecuali pembicaraannya memang pembicaraan yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Itu yang perlu kita sama-sama camkan. Quran surat An-Nisa 114, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan sama sekali di kebanyakan orang-orang yang berbisik-bisik, berbicara sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, 2 orang atau lebih dari 2 orang itu, kecuali pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada upaya untuk menyuruh kepada kebaikan, menyuruh sedekah, mengislah, memperbaiki hubungan manusia dengan manusia yang lain. Siapa yang kemudian melakukan itu dengan niat ingin mencari ridha Allah, maka Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Jadi katanya Imam Ali As-Sabuni itu ketika menafsiri bahwa semua pembicaraan kita akan dihisab. Yang pertama beliau sebutkan bahwa pembicaraan manusia itu rahasia ataupun terang-terangan, Allah Maha tahu. Bapak dan ibu bicara dengan temannya tanpa terang-terang, tanpa ada orang yang tahu, sembunyi-sembunyi gitu, 2 orang, 3 orang, atau terang-terangan berbicara, Allah Maha tahu. Yang kedua kata beliau, Imam Ali As-Sabuni itu, usaha, rencana, makar untuk membicarakan sesuatu yang itu berbisik-bisik, Allah Maha tahu dan mencatat itu. Tidak akan memberikan sebuah mudarat apapun kecuali izin Allah. Kemudian yang ketiga beliau sebutkan, semua najwa, bisik-bisik itu, yang sembunyi-sembunyi itu, akan mengakibatkan orangnya mendapatkan kecelakaan sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang kita berpikir, kalau dengan demikian yang sudah disebutkan tadi, pikiran kita adalah selama kita hidup, pembicaraan-pembicaraan kita yang sudah kita sampaikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana? Pernahkah bapak dan ibu berpikir bagaimana pembicaraan suami kepada istrinya selama ini? Pernahkah ibu berpikir sebagai seorang istri misalnya, bagaimana pembicaraannya sama suaminya? Semua itu tercatat.
Pernahkah kita berpikir sebagai orang tua, pembicaraan kita kepada anak kita selama ini? Dan pernahkah kita berpikir sebagai seorang anak, bicara kita sama orang tua kita? Semua tidak ada yang kemudian terluput. Kalau Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa semua pembicaraan anak Adam itu semuanya akan berdampak jelek kepada dirinya, kecuali yang baik, kecuali zikir, kecuali tilawatil Quran, kecuali bermusyawarah untuk sesuatu kebaikan. Maka dalam Quran surat An-Nisa 114 tadi sudah disebutkan bahwa bila orang-orang itu kemudian terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi melakukan pembicaraan untuk sebuah kebaikan dengan catatan ingin mencari ridha Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tetapi sebaliknya, bila pembicaraan yang menyimpang dari itu, apalagi itu sebuah makar, apalagi itu sebuah upaya-upaya yang tidak baik, maka tentu tidak ada kebaikan di dalamnya, bahkan justru akan mengalami sebuah kecelakaan dan kemudaratan pada diri orang tersebut. Nah, semua qaul, semua metode komunikasi dan model komunikasi itu ternyata Rasulullah SAW sudah lakukan itu. Hebatnya Rasulullah menjadi teladan itu seperti itu. Maka saya tertarik dengan kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu. Beliau menulis kitab, judulnya itu adalah Ar-Rasul Al-Muallim, ya. Rasulullah sebagai pengajar, sebagai seorang guru yang luar biasa. Saya ingin sedikit bercerita tentang isi dari kitab ini, di samping berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW berhasil menyampaikan dakwah beliau kepada orang-orang yang di sekitarnya, karena komunikasi yang beliau bangun itu luar biasa. Kalau kemarin sudah saya sebutkan, setidaknya ada sekitar 9 macam qaul itu, dan sudah akan kita jelaskan nanti 3 macam qaul yang masih tersisa. Diceritakan dalam kitab itu akan pujian dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu kepada Rasulullah SAW. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini suatu saat bercerita begini. Suatu saat ketika aku sedang sholat bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang yang bersin, yang hasim. Jadi jamaah sholat, Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini sholat bersama Rasulullah, lalu kemudian ada yang hasim, bersin. Maka secara spontan kemudian Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini mengucapkan yarhamukallah, yarhamukallah. Nah, ketika mengatakan yarhamukallah itu, lalu seluruh jamaah melihat dia, mempelototi dia. Nah, ketika dipelototi itu, ya, ketika dipelototi oleh orang-orang itu, bertanyalah Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu, masya'nukum tanduruna ilayya, kenapa kalian itu kemudian melihat aku ya. Ya. Sambil mengatakan wah sukla ummiyah, bahasa kita itu upalang, Arya palang ra, maka habis kepiang kok ini palang. Jadi istilah itu adalah sukla ummiyah itu sama dengan ya ummah, ya ummiyah. Jadi kalau orang Arab itu kemudian biasa mengatakan palang gitu ya, itu memberikan gambaran seorang ibu yang kehilangan anaknya itu. Loh, kok melihat saya semua gitu. Lalu jamaah kemudian memberikan kode dengan memukul pahanya gitu. Jadi dipukul, artinya suruh diam. Ketika aku tahu bahwa jamaah itu bilang suruh diam, aku akhirnya diam, katanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nah, selesai sholat, baru kemudian Rasulullah memanggil Muawiyah bin Hakam ini, lalu menasihati beliau. Nah, komunikasi yang dibangun oleh Rasulullah kepada Muawiyah bin Hakam inilah yang membuat akhirnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami menyatakan, fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu fa wallah ma kahrani wala darabani wala satamani. Beliau menyatakan, bapak ibuku jadi tebusanku. Aku belum pernah melihat seorang guru yang sebelum ini dan sesudah ini yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Beliau tidak pernah menghardik aku,
tidak memukulku dan tidak memakiku. Beliau hanya menyatakan ketika memanggil Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini, inna hadhihi shalah la yusluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa tahmid wa qiraatul Quran. Beliau menyatakan salat itu tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia, karena dia hanyalah berisi tasbih, takbir, tahmid, dan membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah itu begitu sangat luar biasa membangun komunikasi, tidak memarahi, tidak menghardiku, tidak memakiku, padahal itu sudah pantas gitu. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Beliau hanya menyatakan itu. Maka kemudian Muawiyah bin Hakam As-Sulami menyatakan tidak ada guru yang luar biasa seperti ini. Ini contoh keagungan komunikasi yang beliau bangun. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa berpikir selama ini bagaimana saya bicara kepada istri saya, bagaimana saya berbicara kepada anak-anak saya, bagaimana saya berbicara dengan orang yang lagi butuh. Nanti kita akan bahas. Selama ini semua pembicaraan kita akan menjadi kecelakaan buat diri kita kecuali sesuatu yang baik itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan lagi, dan ini adalah hadis yang masyhur yang sudah sama-sama kita ketahui di antara metode Rasulullah yang begitu sangat lembut dan logis ketika berbicara dengan orang yang datang kepada beliau. Riwayat Abu Umamah yang sudah masyhur ini, ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian menyatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Maka saat itu kemudian para sahabat mencemooh, sudah pangkel itu ya, marah. Kok bisa-bisanya begitu kan bahasanya. Ya, sampai kemudian sudah berhenti gitu. Tetapi Rasulullah kemudian memanggil pemuda ini, idnu, sini mendekat. Sini kata Rasulullah. Ketika pemuda itu sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bertanya Rasulullah, atuhibbuhu li ummik? Qala la wallahi ja'alanillahu fida'ak. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu yang dizinai? Maka kemudian pemuda itu mengatakan, demi Allah, semoga Allah menjadikan aku tebusannya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, begitu pula semua orang tidak suka kalau ibunya dizinai orang. Lalu Rasulullah kemudian bertanya terus, bagaimana kalau itu dilakukan pada anak putrimu? Sama jawabannya, marah. Semoga Allah menjadi tebusan. Semoga aku menjadi tebusannya. Terus begitu. Ditanya lagi, bagaimana seandainya saudara perempuanmu? Sama. Bagaimana seandainya bibimu dari ayahmu? Bagaimana seandainya dari bibimu dari ibumu? Sama semua jawabannya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di dada pemuda ini, lalu mendoakan, Allahumma fir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya anak ini, kemudian sucikan hatinya dan jagalah kehormatannya. Lalu kemudian disebutkan di situ, falam yakum ba'da dzalika la fatayaltafitu ila syai'in. Sejak saat itu pemuda itu kemudian tidak pernah berpikiran untuk melakukan perzinahan. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Bapak dan Ibu kalau melihat seperti itu, ada anak yang datang kepada kita, ada yang gelagat-gelagat anak seperti itu, panggil, apa yang terjadi sama kamu? Kalau itu anak kita, pegang dadanya lalu kita doakan. Pegang dadanya lalu kita doakan. Allahumma fir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa anakku ini, dosa anakku ini. Bersihkan hatinya, lalu kemudian jaga kehormatannya. Itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak kita semuanya sama seperti itu.
baik itu dalam keadaan mengajar secara formal maupun di kita, di keluarga kita. Ada lagi cerita yang menarik ketika suatu saat Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang yang datang kepada beliau, beliau melihat kondisi seseorang, keadaan orang yang bertanya itu. Ketika Rasulullah SAW suatu saat menyatakan begini, Abdullah bin Amr bin As bercerita, kunna indan Nabi SAW faja'a syabun faqala ya Rasulullah uqabbilu wa ana sha'im. Qala la. Ketika kami berkumpul, katanya Abdullah bin Amr bin As itu bersama Nabi, suatu saat datang seorang pemuda, lalu pemuda itu menyatakan, ya Rasulullah, saya mencium istriku sedangkan aku dalam keadaan puasa. Qala, lalu Rasulullah menjawab, jangan, tidak boleh. Faja'a syaikhun faqala, lalu kemudian datang orang yang tua lalu menyatakan, uqabbilu wa ana sha'im, saya mencium istriku sedangkan aku puasa. Qala na'am, iya, enggak apa-apa, boleh, kata Rasulullah. Fanadhara ba'duna ila ba'din, lalu kami saling berpandangan, saling melihat, kok jawabannya Rasulullah beda. Tadi ketika ada seorang pemuda yang datang nanya mencium istrinya sedangkan dia berpuasa, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Tapi ketika ada orang tua yang datang menyatakan saya mencium istriku, lalu kemudian saya sedang dalam keadaan puasa, Rasulullah kok bilang boleh, gak apa-apa. Lalu kemudian jamaah pada waktu itu lihat-lihatan, ini kok beda-beda Rasulullah jawabannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad alimtu lima nadara ba'dukum ila ba'din, inna syaiha yamliku nafsah. Aku tahu, kata Rasulullah, kenapa kalian saling pandang-pandangan. Mungkin jawaban Rasulullah berbeda. Lalu Rasulullah menyatakan, sesungguhnya orang yang tua itu bisa menahan dirinya, Nah, pelajaran dari ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kondisi audien, bukan cuma itu. Tetapi buat kita pelajaran penting adalah, apakah bapak, terutama bapak-bapak yang sudah beristri ini, setiap keluar dari rumah suka mencium istrinya, datang dan pergi selalu mencium istrinya. Kontennya seperti itu. Ternyata ketika saya bimbingan perkawinan itu, saya menyatakan romantisnya Rasulullah diantaranya adalah ketika Rasulullah datang dan pergi selalu mencium istrinya. Pernahkah bapak-bapak sama ibunya begitu? Tadi mau berangkat subuh sempat mencium istrinya? Itu penting. Jadi bapak ketika keluar rumah, itu kontennya bukan hanya Rasulullah menjawab. Ada orang yang muda kemudian datang mencium istrinya, itu berpuasa tidak boleh, kata Rasulullah, karena tidak bisa menahan nafsu nanti. Tapi kalau yang sudah tua boleh. Ini hebatnya Rasulullah, di samping berpikir kemudian menjawab sesuai dengan kondisi yang bertanya itu, ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita, bagus itu, bagus. Romantisnya engkau berangkat, keluar, datang selalu mencium istrinya. Itu luar biasa, dan Rasulullah seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, baik, kita langsung ke kajian kita. Qaul yang tersisa itu, yang pertama adalah qaulam maisur. Nah, ada 3 qaul yang akan kita kaji, sisanya. Yang pertama adalah qaulam maisura. Kemudian yang kedua adalah qaulam baligha, dan yang ketiga adalah qaulan karima. Qaulam maisura, kita mulai dari yang pertama. Qaulam maisura. Qaulam maisura itu adalah berkata-kata yang mudah, gampang, menyenangkan, menggembirakan, memberikan harapan, optimis.
Jadi model komunikasi kita di dalam Al-Quran, jadilah orang kalau bicara itu bicaranya mudah, gampang dipahami, mudah. Lalu kemudian pembicaraannya menyenangkan, pembicaraannya menggembirakan, pembicaraannya itu memberikan sebuah harapan, optimis pada orang-orang yang kita ajak bicara. Itu qaulan maysura. Selama ini apakah bicara kita memudahkan? Mudah, gampang dipahami? Apakah pembicaraan kita menyenangkan? Apakah pembicaraan kita menggembirakan? Apakah pembicaraan kita memberikan harapan-harapan yang baik kepada orang? Kalau kita mengikuti Al-Quran, maka bicara kita harus yang mudah, gampang, menyenangkan, menggembirakan, memberikan hal yang optimis atau harapan. Jangan sebaliknya. Kalau dalam kehidupan kita selama ini ketika kita berbicara terlalu banyak menyulitkan, bicara kita menyulitkan, bicara kita menyakitin orang, bicara kita tidak menggembirakan, bicara kita pesimis, bicara kita tidak memberikan harapan-harapan yang baik, bahaya. Selama ini kita berbicara dengan orang-orang, siapakah kita akan menjadikan objek qaulan maysura? Itu siapa? Orang-orang yang di bawah, butuh kita, orang yang sakit, orang yang butuh kepada kita, orang yang lagi sedang gelisah, orang yang punya masalah. Maka kita harus bergaul dengan qaulan maysura, kata-kata yang memberikan harapan, menggembirakan, menyenangkan. Inilah perintah di dalam Al-Quran. Saya ingin menyampaikan beberapa contoh dari Rasulullah SAW tentang kepedulian Rasulullah kepada seseorang itu ketika melihat orang-orang yang berada di bawah itu. Syekh Saleh Al-Munajjid itu ketika menjelaskan tentang idhalus surur alal mu'min, karena di antara amalan yang paling utama itu adalah memberikan rasa senang, menggembirakan kepada hatinya orang mukmin yang lain. Beliau menjelaskan suatu saat Rasulullah itu melihat Abu Umamah. Abu Umamah itu jarang-jarang terlihat. Setiap di luar waktu sholat itu jarang, biasanya kan kelihatan itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, Abu Umamah ini, ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti sholat. Rasulullah bertanya, ya Aba Umamah, kenapa aku jarang kamu melihat duduk di masjid di luar waktu sholat? Apa jawaban Abu Umamah? Qala humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Ya Rasul, saya lagi sedih banget karena terlilit oleh hutang. Qala, nah apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainak. Rasulullah menawarkan, maukah aku ajarkan sebuah kalimat yang jika kamu baca itu, maka Allah Azza wa Jal akan menghilangkan kesedihanmu, akan bisa terbayar hutangmu. Itu bentuk kepedulian Rasulullah. Qaulan maysura. Rasulullah menyenangkan melihat ada saudaranya, ada yang dilihat oleh beliau butuh sesuatu yang berada di bawah. Rasulullah tanya, boleh aku ajarkan sesuatu yang kalau itu dibaca setiap pagi dan sore, nanti kesedihanmu akan hilang dan hutang-hutangmu akan terbayar. Itu yang Rasulullah tawarkan kepada Abu Umamah. Lalu kemudian Abu Umamah menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan doa, dan ini doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ini dibaca. Bacalah itu pagi dan sore, maka Allah akan membebaskan dirimu dari hutang itu dan kesedihanmu akan hilang. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah. Bentuk dari kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah, menyenangkan, menggembirakan, memberikan sebuah harapan kepada orang-orang yang punya masalah seperti ini, sakit, sedih dan sebagainya. Pembicaraan kita harus kita lakukan seperti itu. Qaulan maysura. Nah, ketika dibaca itu
Kata Abu Umamah kemudian bercerita, fa fa'altu dzalika fa athaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Ketika aku sudah baca itu, maka kemudian hilanglah kesedihanku dan kemudian aku bisa membayar hutangku. Itu yang dijawab, yang diceritakan oleh Abu Umamah. Ada memang riwayat yang lain. Jadi kalau dalam konteks hutang tadi itu, bacaan yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Umamah itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzu min ghalabatid dain wa qahri rijal. Itu dibaca pagi dan sore. Maka beberapa waktu kemudian ternyata ceritanya Abu Umamah itu saya tuntas. Saya tidak sedih lagi, saya tidak murung lagi, dan semua hutang-hutangku bisa terbayar, kata Abu Umamah. Di riwayat yang lain, riwayat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Jadi baca itu supaya kamu kemudian lepas dari kesedihanmu tentang masalah hutang itu, bisa selesai. Nah, ini doa biasanya dibaca di dalam kitab Jawairul Qur'annya. Imam Al-Ghazali itu biasa baca itu setiap habis Jumat. Setiap habis Jumat baca itu pakai Asmaul Husna, habis Jumat lalu kemudian baca itu Allahumma kfini bihalalika an haramik waqni bifadlika amman siwak. Itu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian kalau riwayat yang ketiga itu dari Mu'adz bin Jabal, itu Rasulullah mengajarkan doa persis seperti surat Ali Imran ayat 26 itu, bacalah Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka man tasa wa tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ada 3 riwayat ini. Bapak dan Ibu boleh pakai itu kalau ditimpa kesedihan, murung tentang persoalan banyak hutang, terlilit hutang. Jadi 3 riwayat bisa dipakai. Tetapi intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah harapan menyenangkan pada orang-orang yang susah. Jadi qaulan maisura itu kita pakai kehidupan pada orang-orang yang lemah, pada orang-orang yang sakit, pada orang-orang yang butuh bantuan kita. Maka berikanlah qaulan maisura itu. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit, ya, dalam keadaan normal nanti kita berkunjung, maka tidak boleh kita tanyakan kemudian, aduh sakit. Jangan kemudian mematahkan semangat dia. Sembuh kok, sembuh. Bismillah, yakin sembuh. Allah akan memberikan kesembuhan. Diyakinkan begitu. Jangan kemudian sebaliknya, sakit apa? Sakit apa kamu? Ini. Lalu kemudian dijawab, wah, sakit itu insyaallah pada masa tatang kenang kok persis telu hari pas mati mantur bana tak mati ya, seperti itu. Itu berarti tidak qaulan maisura itu. Jadi qaulan maisura itu membangkitkan, menyenangkan, menggembirakan. Ketika kita kemudian ada orang yang datang pada kita, kemudian kita kebetulan tidak ada uang, ada yang mau ngutang atau meminta pada kita, kita berikan kata-kata yang qaulan maisura itu. Jadi yang menyenangkan, menggembirakan, bukan justru sebaliknya. Bapak dan Ibu, kemudian yang kedua adalah qaulan baligha. Kalau bicara itu kira-kira yang pas, menyentuh hati, membekas di jiwa. Jadi kalau berbicara itu menyentuh hati, membekas di jiwa. Bagi siapa ini? Paling tidak ada 2. Pertama adalah kelompok orang-orang yang suka menasehati, para mubalik, para dai. Kalau bicara itu harus fasih, baligho itu fasih, bisa menyentuh jiwa, bisa kemudian membekas, apa yang diucapkan itu bisa masuk ke dalam hatinya. Itu dia qaulan baligho. Itu yang pertama. Nah, supaya qaulan baligho itu muncul, paling tidak kalau berbicara keluar dari lubuk hati kita. Jadi kalau kita bicara pakai hati. Kemudian yang kedua, fasih. Ini penting. Tidak cuma dari lubuk hati, tetapi juga harus fasih, pas gitu. Itu kalau berbicara. Nah, Nabi Musa saja ketika mau berdakwah kepada Fir'aun itu masih minta bantuan seperti itu. Ya, berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Minta doa seperti itu. Lalu yang kemudian yang ketiga, melakukan.
Ini untuk para dai. Ini penting. Supaya kemudian qaul yang diucapkan itu pas, fasih, menyentuh hati, lalu kemudian membekas di jiwa, maka bicaralah keluar dari hati, lalu kemudian fasih, lalu kemudian sudah melakukan itu. Ini kekuatan seorang dai, ya, para ustadz, para kiai, siapapun, termasuk yang kedua itu orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak. Bagaimana orang tua kepada anak ini kemudian bisa baligh, bisa omongannya pas, menyentuh hati, dan kemudian membekas di jiwanya, maka orang tua itu bicaralah dengan hati, fasih. Kemudian orang tuanya sudah bisa memberikan keteladanan atau contoh. Gagalnya kemudian pembicaraan kita tidak didengarkan oleh anak kita, barangkali karena kita tidak pernah melakukan, tidak memberi contoh. Berapa banyak orang tua yang kemudian tidak balighuan ini ketika mengucapkan, berbicara atau menasihati sesuatu. Ini penting buat bapak dan ibu sekalian. Nah, bapak ibu sekalian, seorang Syekh Ali Al-Faifi itu, Syekh Ali Al-Faifi menulis buku yang luar biasa, dan ini menjadi buku yang bestseller di Timur Tengah. Bukunya berjudul Li'annakallah, karena engkau adalah Allah. Buku ini luar biasa bapak dan ibu sekalian. Cuma mengambil 10 dari Asmaul Husna itu, lalu kemudian dijelaskan oleh beliau. Luar biasa. As-Samad, Allah tempat kita bergantung. Lalu kemudian Al-Hafidh, Allah melindungi, menjaga kita. Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut. Lalu kemudian Asy-Syafi, Allah itu maha memberi kesembuhan. Nah, saya tertarik dengan mukaddimah kitab Li'annakallah ini, Syekh Ali Al-Faifi. Dia sebutkan mukaddimah yang penting. Dia bercerita begini. Kenapa dia kemudian menulis buku itu? Diperuntukkan untuk siapa? Untuk ibunya. Dia mengingatkan kepada cerita dirinya pada waktu dia masih kecil, umur 7 tahun. Ketika itu kemudian ibu saya bertanya, "Nak, sudah sholat isya? Sudah sholat isya, nak?" Lalu kemudian Syekh Ali Al-Faifi menjawab, "Sudah, iya sudah." Padahal belum sholat isya. Lalu kemudian ibunya ragu, dilihat, ditatap anaknya, lalu ibunya mengatakan begini, "Nak, kamu boleh mengatakan apapun, tetapi Allah maha tahu apa yang kamu lakukan." Saat itu aku kemudian bangkit lalu melaksanakan sholat isya. Padahal tadi bilang iya, padahal dia itu bohong. Kalimat qaulan baligha inilah yang kemudian ditulis oleh Syekh Ali Al-Faifi. Itulah tulisanku ini dipersembahkan untuk ibuku, untuk ummiku yang pernah berbohong. Ketika ditanya, "Kamu sudah sholat?" Ternyata belum sholat. Lalu kemudian yang diucapkan, "Nak, kamu boleh mengatakan apapun, tetapi Allah maha tahu, Allah maha melihat." Itu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah seperti itu? Pernahkah mendidik anak seperti itu? Mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu boleh mengatakan apapun, tapi Allah maha tahu." Qaulan baligha. Inilah qaulan yang pas, menyentuh hatinya, membekas di jiwanya. Sampai sekarang pun kalimat itulah yang kemudian membuat Syekh Ali Al-Faifi bercerita bahwa semua hidupku itu Allah maha melihat apa yang aku lakukan. Inilah contoh daripada orang tua yang bisa mendidik anaknya sehingga kemudian bisa merubah. Bapak dan ibu, qaulan baligha ini bisa kemudian di dalam Al-Quran itu contohnya adalah Luqmanul Hakim. Jadi bagaimana Luqmanul Hakim itu mengajari anaknya, mendidik anaknya. Bapak dan ibu mungkin sudah bisa baca nanti di dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19. Di antaranya itu berkaitan tentang tadi itu, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Yang pertama kali diajarkan kepada anak kita adalah masalah tauhid. Nah, supaya tauhidnya bagus anak kita, maka bapak dan ibunya juga harus punya qaulan baligha. Pas, menyentuh hati, membekas di jiwanya ketika mengajari ilmu-ilmu itu. "Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin wa takun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir." Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Jadi merasakan bahwa
Allah itu muraqabah. Ajarkan kepada anak kita bahwa Allah melihat apa yang kalian lakukan. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Diajari salat, diajari untuk mengajak kepada kebaikan, diajari sabar. Wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Diajari anak kita untuk tidak sombong, diajari anak kita untuk rendah hati. Waqsid fi masika waqdud min sautik. Ajari seperti itu, anak kita tidak boleh sombong, diajari tawadhu, dan semuanya akan membekas di jiwa anak kalau bapak dan ibu sendiri bisa melakukan itu. Qaulam baligha. Bicaralah yang menyentuh hati, membekas di jiwa itu. Nah, yang terakhir qaulan karima. Kalau ini dipakai buat kita yang mau menasihati kepada siapa yang kita ingin nasihati, orang tua kepada anak, seorang mubalik pada audiennya, pada siapapun. Pokoknya kita ingin berbincang-bincang, maka pakai qaulan baligha. Yang terakhir ini penting. Qaulan karima. Berbicaralah yang memuliakan, mengagungkan. Qaulan karima. Berbicaralah. Nah, di dalam Al-Qur'an ini, Quran surat Al-Isra ayat 23. Ini penting. Ini agak sedikit saya sampaikan, penting Bapak Ibu. Berbicaralah kamu dengan orang tua kamu dengan qaulan karima. Berbicaralah dengan memuliakan, mengagungkan. Karena sekarang ini sudah banyak hilang. Ya. Saya ingin sampaikan, penting ini. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bapak perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 23. Pertama, Allah sudah menentukan, ya, Allah sudah menentukan, sudah menetapkan jangan menyembah selain kepadaku. Artinya diajarkan tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, tauhid. Lalu tiba-tiba kemudian wabil walidaini ihsana, dan dengan orang tuamu maka berbuat baiklah. Nah, ini yang menarik. Hikmahnya apa? Ya. Tidak boleh, tidak etis, tidak pantas orang bertauhid kepada Allah, menyembah kepada Allah, bagus ibadahnya kepada Allah, tapi dia tidak baik sama orang tuanya. Tidak ada gunanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sudah berbicara tentang itu, lalu kemudian wabil walidaini ihsana. Lalu terhadap orang tuamu maka berbuat baiklah. Ya, beriringan itu. Artinya apa? Tidak pantas orang yang bertauhid, tidak pantas orang yang rajin ibadahnya kepada Allah, bagus hubungannya kepada Allah, tapi dia bermasalah dengan orang tuanya, tidak ada gunanya. Bagus, tapi dia sama orang tuanya kurang ajar. Dia sama orang tuanya tidak pernah mengatakan qaulan karima, tidak ada gunanya. Coba kita perhatikan kalimatnya. Penting, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini sejarahnya qaulan karima. Karena cuma ada satu-satunya di dalam Quran surat Al-Isra 23. Kalau kau berbicara dengan orang tuamu, maka berbicaralah dengan kalimat-kalimat yang memuliakan, mengagungkan, menghormati. Perhatikan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidain ihsana, dan dengan orang tuamu maka berbuat baiklah. Bapak dan Ibu, bi ini artinya ya, dan dengan orang tuamu. Kenapa tidak pakai ilah misalnya? Kenapa tidak juga pakai li misalnya? Ya, para pakar bahasa Arab ahli tafsir itu kemudian mengatakan wabil walidaini, dan kepada kedua orang tuamu, dan dengan orang tuamu tidak wa ilal walidain. Karena kalau ilah itu artinya ada jarak. Anak dengan orang tua kalau pakai wa ilal walidain berarti ada jarak. Orang tua dengan anak kalau wa ilal walin ada jarak. Nah, tapi ini disebutkan
wabil walidain. Jadi tidak ada jarak, dekat dan harus mendekat. Bahkan dekatnya itu harus ilsaq, menempel, seperti perangko dengan amplop itu. Orang tua dengan anak harus menempel. Orang tua dengan anak harus menempel. Makanya tidak pakai ilah. Kalau ilah itu ada jarak. Orang tua dengan anak ada jarak. Dan ini disebutkan wabil walidain. Harus ilsaq. Harus ilsaq. Kenapa tidak pakai li juga? Syekh Muhammad Tahir Al-Ashur itu kemudian menyatakan kalau pakai li itu lebih kepada material, ada peruntukan. Nanti kalau walil walidain berarti nanti ada materi, ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang tua, itu sifatnya adalah material. Tapi kalau wabil walidain ini adalah bentuk dari penghormatan. Tahir bin Ashur itu penghormatan, pengagungan kepada orang tua. Nah, ini selalu saya katakan, orang tua dengan anak harus ilsaq, harus menempel. Bagus dia beribadah pada Allah hubungannya, tapi sama orang tuanya tidak bagus, tidak ada gunanya. Ini sejarahnya nanti kaulan karimah. Berikutnya, berbuat kepada orang tua itu harus ihsan. Bukan hanya sekedar hasan, bukan hanya sekedar baik, tapi berbuatlah yang lebih baik. Berbuatlah kepada orang tua yang lebih baik. Dan ini ihsan ini ya, lebih dari hanya sekedar baik, lebih dari hanya sekedar adil, lebih luas dari itu, lebih tinggi dari adil dan lebih luas daripada berbuat baik. Tapi kenyataannya kan tidak. Justru anak-anak, kita menjadi anak kepada orang tua, harusnya perintahnya adalah ihsan, bukan hanya sekedar berbuat baik, harus lebih baik, lebih tinggi dari adil. Saya selalu memberikan contoh kepada murid-murid saya, nak, kalau kamu mau dikatakan adil, contoh saja secara material, kamu baru dikatakan baik sama orang tua kamu. Satu, tanyakan sama orang tua kamu, biaya kamu selama hamil sampai nanti nikah, pernikahan, ada pesta misalnya, tanya berapa juta yang ibu bapak habiskan untuk saya sampai saya nikah dengan suami saya misalnya. Cong atau nak pada perempuan Bing, walaupun tidak ada orang tua yang menjawab itu, misalnya ya kalau di total ya paling 300 juta nak. Maka kalau ingin perintah ini baik, karena ihsan itu lebih baik dari adil, tidak hanya sekedar sama, maka paling tidak kamu punya hutang sama orang tuamu. Kalau mau berbuat baik, 300 juta 1.000 rupiah kasih itu orang tua, baru itu ihsan. Itu kalau dari material. Mana ada tapi orang tua yang tanya gitu sama anaknya, padahal perintahnya dalam Al-Quran berbuat yang baik itu adalah ihsan yang lebih baik. Tidak ada orang tua yang bertanya seperti itu. Ini anak-anak biar tahu perintahnya itu wabil walidain, harus ilsaq, harus nempel. Percuma jadi bagus itu ibadahnya pada Allah, bagus, tapi kemudian sama orang tuanya tidak ada hubungan yang baik, percuma. Dan perintahnya adalah ihsana, harus lebih baik. Jadi kalau secara material habis berapa? Pernah bapak ibu tanya sama orang tua ibu bapak, berapa juta saya habis? Lebih dari ini. Ini dari sisi material. Kita punya utang lah, kemudian ketika suatu saat bapaknya sudah hidup, anaknya berhasil, orang tuanya minta uang, mau ngutang. Waduh, sudah dibatasi. Kebayang apa boy pak? Padahal seandainya mau berbuat baik, jauh belum kita berbuat baik sama orang tua ini. Ini nanti kaitannya dengan kaulan karimah. Perintah ini luar biasa. Itu dari sisi apa? Material. Apalagi kalau berbicara dari keadilan pengasuhan, harus lebih baik. Saya memberikan contoh kepada anak-anak murid saya itu, nah kalau kamu pulang sekolah dalam keadaan capek, jam 4 pulang dalam keadaan capek, orang tuanya sakit, minta tolong sama kamu nak, tolong belikan obat. Apa yang dijawab? Sudah bentak orang tua, melirik orang tua dengan melotot, lalu tidak jalan, padahal orang tuanya sakit. Padahal saya bilang, dulu waktu kamu kecil, masih kecil, umur 1 tahun, 5 tahun, ketika kamu pipis malam hari, jam 2 malam, jam 1, 3 malam, terus itu pipis setiap jam, 2 jam nangis. Orang tuanya tidak pernah mengatakan, nak
mbok ya besok aja lah kamu nangis, mbok kamu habis pagi aja nanti kamu ngengeknya misalnya, atau pipis. Tidak pernah mengatakan begitu. Selalu ikhlas orang tuanya merawat kamu sehingga kamu tumbuh menjadi orang yang dewasa. Ini luar biasanya di sini. Tetapi berapa kita kemudian melakukan perilaku kita kepada orang tua? Tidak pernah ihsan kita itu. Jauh daripada perintah wabil walidaini ihsana. Di sini sudah bagus kita hubungannya dengan Allah, tapi sama orang tua kamu tidak pernah ilsaq, kamu tidak pernah ihsan. Dari sisi uang saja seandainya diminta, kita punya hutang banyak. Dari sisi perilaku, kita banyak yang tidak berbakti pada orang tua karena perintahnya ihsan. Mangkat nak, selama kamu masih bisa jalan, mangkat. Apa yang diperintahkan orang tua jalan. Bukan karena lagi ini masalah ridallah fi ridal walidain, bukan ini. Ini lebih dari itu sudah. Perintah Al-Qur'an, kamu sama orang tua harus lebih baik. Hebatnya di situ. Kedudukannya beriringan. Beribadah pada Allah sama orang tua, kedudukannya beriringan. Kenapa beriringan? Di antaranya adalah disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ketika mensarah ayat ini disebutkan pertama, yang menciptakan manusia itu siapa? Siapa yang menciptakan alam, menciptakan manusia seluruhnya? Allah. Tetapi siapa yang menjadi perantara kita hidup di dunia? Siapa yang menjadi perantara? Orang tua. Orang tua kita lah yang menjadi perantara kita hidup. Makanya beriringan. Maka layak pantas Allah diibadahi dan kemudian kepada orang tua kita berbuat baik. Yang kedua, siapa yang memberikan rezeki dan nikmat kepada alam dan seluruh manusia? Allah. Lalu siapa yang menjadi perantara kita bisa dipelihara, dirawat, dididik sampai bisa sekolah, sampai bisa pakai baju waktu kecil? Siapa? Orang tua. Siapa yang kemudian merawat dan memelihara alam dunia ini? Allah. Siapa yang menjadi perantara kita kemudian dipelihara dan dirawat sejak kecil? Orang tua. Maka beriringanlah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Bapak saya tambahi dikit penting. Berikutnya ayatnya adalah imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Penting. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, nanti kalau sudah orang tuamu sudah usia dewasa, usia lanjut, ini penting. Jadi penekanan anak berbakti kepada orang tua itu dilihat kalau orang tuanya sudah sepuh. Kita disuruh berbakti kepada orang tua sejak kecil, remaja, dewasa. Tetapi pokok penting stressing di dalam Al-Quran, anak berbakti kepada orang tua atau tidak dilihat kalau orang tuanya sudah sepuh. Imma yablughanna indakal kibaro, dilihat kalau sudah sepuh. Kenapa? Menurut Imam Al-Qurtubi itu ada dua alasan. Ada dua alasan orang bisa dinilai berbakti pada orang tuanya kalau orang tuanya sudah sepuh itu. Pertama, karena orang tua itu sudah lemah, maka butuh bantuan kita. Kalau masih orang tua kita dewasa, masih seger-segernya, tidak butuh sama kita. Tapi kalau nanti sudah sepuh, makanya di dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibaro. Nanti kalau sudah orang tuamu sudah sampai dewasa, sudah sampai sepuh, disitulah akan dilihat kamu baktinya kepada orang tua apa tidak. Bukan berarti kemudian saat kecil ini atau remaja kemudian berbakti pada orang tua tidak dinilai, tetapi stressing penekanannya adalah berbakti kepada orang tua pada saat orang tua sudah sepuh. Satu, karena orang tua sudah lemah, wajar kalau kemudian dilihat bakti atau tidaknya anak itu pada saat orang tua sudah butuh lemah. Itu lemah. Yang kedua, karena kalau sudah sepuh atau sudah jadi orang tua itu sudah lama bergaul dengan kita, artinya sudah bosan, capek, lelah kita bersama orang tua kita. Capek, lelah, disitulah letak ujiannya. Apakah anak itu berbakti atau tidak kepada orang tua? Maka kemudian Allah menyatakan, fala taqul lahumā uff,
Jangan berkata-kata jelek kepada orang tua kamu. Yang paling rendah hanya bilang sia. Berkata yang paling rendah itu. Pembicaraan yang paling jelek tapi itu paling rendah. Hanya wala taqul lahum uff. Karena disitulah nilainya akan dilihat bakti kepada orang tua itu. Orang tuanya sudah lemah. Yang kedua, kamu akan butuh banyak ujian karena kamu sudah capek, malas bersama orang tuamu. Mungkin orang tuamu yang sudah sepuh itu cerewet, capek, dia sudah sakit segala macam. Disitulah letaknya anak berbakti atau tidak sama orang tua. Apalagi fala taqul lahum, apalagi wala tanharhuma. Jangan membentak. Jangan membentak orang tua. Apalagi kemudian memukul, menempeleng. Naudzubillahi min dzalik. Disuruh dengan kalimat yang paling rendah, tidak boleh. Itu yang paling rendah. Apalagi dengan kalimat wala tanharhuma. Ini kalau memahami ini saja, habis kita, Pak. Habis kita. Tidak ada surga sudah. Padahal Rasulullah menyatakan pada waktu suatu saat beliau menyatakan naik tangga itu, Rasulullah diantaranya mengatakan ketika kemudian amin, 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 ketika malaikat Jibril mengatakan celaka orang yang punya orang tua lalu kemudian sepuh tidak menjadikan dia masuk surga. Rugi besar, celaka orang yang diberi kesempatan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, salah satu di antara keduanya mungkin sampai sepuh, au kilahuma, atau boleh kedua-duanya. Rebutan, mestinya kalau surga itu rebutan. Rebut kalau punya orang tua sepuh, saya. Jangan dikasihkan begika, saya paling tua boy, saya paling muda. Rebutan, mestinya rebutan untuk diambil bapak dan ibunya. Karena itu adalah surga kita. Bahkan ketika punya orang tua lebih baik daripada jihad kita. Ini rebutan. Bukan malah sudah tidak ihsan, sudah tidak pakai B, sudah kemudian kita pernah berkata sudah kita pernah membentak, baru kemudian wa qul lahuma qaulan karima, baru ini maka berbicaralah kamu dengan orang tua kamu dengan kata-kata yang paling mulia, paling mengagungkan, paling menghormat. Tapi semua ini kita langgar. Hampir semuanya kita langgar ini. Quran surat Al-Isra ayat 23. Sudah bagus ibadahnya sama Allah, salatnya rajin, tapi sama orang tua dia menyepelekan, tidak pernah berhubungan yang baik, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah dia kemudian berkata-kata yang memuliakan. Hampir tidak ada dilakukan itu. Habis kita. Maka bukan hanya sekedar qaulan karimah yang dibangun, berkata-kata yang mulia. Dari urutan ini saja kita sudah habis menjadi seorang anak. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, terakhir ini penting buat kita sama-sama pahami bersama. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Sufyan Ats-Tsauri menyatakan semua pembicaraan kita, semua pembicaraan anak Adam akan menjadikan dia menyesal nanti di akhirat, kecuali kalimat-kalimat pembicaraan yang baik, sembunyi-sembunyi, terang-terangan di depan banyak orang, atau kemudian dia sembunyi-sembunyi, itu akan berakibat jelek kepada dia kalau tidak bermanfaat. Maka koreksilah selama ini, mumpung masih diberi kesempatan. Kalau bapak sebagai seorang suami masih punya istri, berbicaralah yang bagus kepada istri kita. Jangan nyakitin, berbicaralah yang menyenangkan untuk istri kita. Bagus ibadahnya, sholatnya bagus, tapi sama istrinya kalimat-kalimatnya sering menyakiti. Itu akan dihisap nanti di akhirat. Kalau bapak sebagai orang tua atau ibu sebagai orang tua masih punya anak, koreksilah pembicaraannya sama anak. Sudah balighokah? Sudah paskah? Sudah menyentuhkah? Atau menyakiti? Berapa banyak kesalahan kita lakukan sebagai orang tua
tidak pernah belajar kata-kata negatif yang selalu kita sampaikan pada anak. Gak boleh orang tua mengatakan, hei anjing, patek benar. Gak boleh. Kamu malas, anak kita kan jadi malas. Kamu nakal, anak kita kemudian berpikiran nakal. Membandingkan anak kita supaya apakah kita selama ini sudah bagus pembicaraannya sama anak kita ketika mendidik. Begitu juga selama ini, kalau bapak dan ibu masih punya orang tua kesempatan, sudahkah berbicara qaulan karimah? Karena semua pembicaraan kita selama hidup ini akan dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini penting, akan dihisab dari pembicaraan. Tuntas sudah kita bahas satu kaidah yang disampaikan di dalam kitab wa qulu linnasi husna. Berbicaralah kamu kepada manusia dengan baik. Mulai dari fungsi lidah kita, fungsi ucapan kita, sampai kemudian yang terakhir kita bahas sampai di sini. Semua pembicaraan kita akan dihisab oleh Allah. Semua pembicaraan kita, terang-terangan atau sembunyi, akan dihisab oleh Allah. Hati-hati. Maka mulai sekarang berkomunikasilah dengan baik. Qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan baligha, qaulan karima. Al-Quran sudah mengajarkan semuanya tentang komunikasi kita dengan orang sesama kita. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa melakukan ini, lebih baik diam. Diam saja. Diam saja. Jangan berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan berbisik-bisik najwa. Berbisik-bisik dengan 2-3 orang untuk berkata-kata merencanakan yang tidak baik, membuli orang, mau merendahkan orang atau menjatuhkan seseorang, hancur. Tidak akan ada izin dari Allah. Karena itu di dalam Al-Mujadalah ayat 10 itu disebutkan semua dari setan. Bisik-bisik kamu dengan 2-3 orang, 4 orang untuk menjatuhkan orang, semua dari setan. Pembicaraan kamu itu kan tidak ada kebaikan. Maka lakukan untuk islah kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita termasuk orang yang kemudian bisa bagus dalam pembicaraan kita. Wa qulu linnasi husna. Mari bareng-bareng. Wa qulu linnasi husna. Berbicaralah dengan manusia dengan pembicaraan yang baik. Kita tutup kaidah pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.